Berdasarkan laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, dunia akan menghadapi berbagai bahaya iklim yang tidak terhindarkan selama 2 dekade mendatang. Kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. Kenaikan suhu 1,5 derajat akan membawa bencana besar bagi kehidupan manusia di planet bumi. Planet have never been higher. Last August, IPCC's Working Group 1 report showed unequivocally that human activities have warmed the planet at a rate not seen in at least over half a Tahun 2021 dunia menyaksikan dampak bencana alam akibat cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Puas G20, menurut situs resminya, tujuan inti dari G20 adalah upaya kolektif dan kolaboratif yang inklusif di antara negara-negara maju dan berkembang di dunia. Memahami tantangan dan perlunya upaya kolektif dalam mengatasi krisis, Indonesia sebagai tuan rumah akan fokus dalam 3 pilar utama, yaitu yang pertama, mempromosikan produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Group of 20 or G20 memiliki anggota sebanyak 20 pemerintah yang mewakili 65% populasi bumi, 79% perdagangan dunia, dan 85% ekonomi atau PDB dunia. Oleh karena kekuatan ekonominya, negara-negara G20 punya miliaran bahkan triliunan untuk menyelamatkan bank dan perusahaan setelah krisis keuangan maupun selama pandemi. Di sisi lain, G20 merupakan geng beranggotakan negara-negara yang membuat krisis iklim semakin parah. Kenapa? Karena negara G20 berkontribusi terhadap 75% emisi global dan dari 11 negara penghasil batu bara terbesar di dunia, 10 diantaranya merupakan negara anggota G20. Negara G20 tidak serius dalam komitmen iklimnya. Dari yang awalnya berfokus pada kemajuan ekonomi semata, negara G20 berkembang menjadi ruang untuk membentuk kerjasama dalam mengatasi krisis iklim, khususnya di antara negara-negara maju dan berkembang. Saat ini, tidak ada anggota G20 yang memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya membatasi kenaikan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Climate Ministerial Meeting gagal membuahkan kesepakatan bersama untuk memastikan tercapainya target global untuk membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius. Masa salah fokus? Situasi geopolitik yang tidak kondusif bagi terobosan besar kebijakan iklim. Krisis inflasi global akibat perang Rusia-Ukraina akan meminta perhatian para pemimpin G20. Persatuan Negara Serikat, G20 masih berorientasi pada pertumbuhan neoliberal dan tentunya tidak relevan jika tidak mengatasi krisis iklim. Tapi, apakah G20 inklusif? Seringkali G20 menjadi target masyarakat sipil yang menentang ekonomi neoliberal globalisasi. Sayangnya, banyak anggota G20 yang kurang menyukai keterlibatan masyarakat sipil dalam isu lingkungan. Padahal, aksi iklim berskala besar membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil. Hal ini juga tercermin pada Y20 Summit 2022. Y20 nampak hanya sebatas youth policy, yaitu perlibatan orang-orang muda sekedar untuk pemasaran atau image yang baik alias gimmick. Bahkan selama prosesnya, anak muda selain delegasi tidak didengar apalagi dilibatkan. Delegasi Indonesia untuk Y20 yang sangat sulit untuk dijangkau anak muda lainnya. Jadi, apa yang bisa diharapkan? Indonesia memiliki posisi yang sulit untuk menjadi perantara yang kredibel terkait kebijakan iklim. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, Indonesia memiliki kebijakan iklim yang lemah. Kedua, Indonesia bukanlah teladan yang baik dalam komitmen G20. Serta, Indonesia bukan penyelenggara yang baik dalam komitmen G20 ini. Sebagai agen of change, kami menawarkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah G20 dan dunia dalam menghadapi iklim ini? Yang pertama adalah menguatkan daya dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di seluruh dunia. Kedua, mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim di dunia maupun di Indonesia pada dasarnya. Kemudian, peningkatan kapasitas pendidikan baik kepada instansi dan kepada pendidik perlu diberikan adanya untuk mendukung G20 ini. Selanjutnya, pemerintah G20 dan dunia haruslah mendukung mekanisme untuk peningkatan kapasitas perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang maupun di kepulauan kecil dengan berfokus pada perempuan, remaja, masyarakat lokal, dan marginal. Namun, iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Semua elemen bangsa harus turut ikut campur menanganinya.